Hai teman-teman semua, kita kembali ke Sinyal Ngobras edisi 2 sampai 7 Januari 2023, di mana kita akan membahas terkait dengan sentimen yang ada di minggu lalu serta potensi-potensi yang akan terjadi di minggu depan ya. Dan balik lagi, ini disclaimer merupakan analisa pribadi aja dan teman-teman harus melihat terkait dengan aspek-aspek tertentu dan kondisi-kondisi yang teman-teman alami ya. Dalam tanda kutip ya, teman-teman mungkin punya asumsi sendiri atau mungkin punya titik entry, sell, stop loss sendiri, silahkan ya. Nah, kita bakal bahas di sini terkait dengan sentimen di minggu lalu, bahkan sedikit cerita aja ya, sedikit plot twist lah. Di mana ada beberapa potensi aset kripto yang sebenarnya ya di 2 minggu lalu tuh aku memprediksi mungkin akan terjadi penurunan ya, karena ada beberapa sentimen yang ada, yaitu adanya Natalan ya, terus kemudian ada lagi tahun baru dan ya biasa hari belanja nasional istilahnya gitu atau Black Friday. Tapi Black Friday ini berlaku di seluruh dunia sehingga banyak sekali diskon-diskon yang terjadi sehingga orang akan expand untuk dana mereka lebih banyak lagi untuk ya dalam tanda kutip mengirit lah ya gitu. Nah, banyak sekali diskon-diskon yang terjadi di kemarin Black Friday dan ini bisa membawa instrumen investasi yang berisiko sebagai contoh adalah kripto itu sangat-sangat berpotensi turun ya. Dan ternyata plot twist-nya adalah naik teman-teman ya. Bahkan naik ini gila-gilaan, bahkan 10-20%, bahkan belasan persen untuk rata-rata. Dan sedikit plot twist juga ya, yaitu Telor ya, TRB, di mana di tanggal 1 Januari ya, tahun baru langsung dikasih kejutan, di mana TRB ini kan udah nyempet all time high ya. Udah naik sekitar mungkin ada 10 kali lipat lebih kali ya gitu. Karena dia berada di harga $10 pada saat sebelum bull run dia, kemudian naik sampai ke 400-an dolar. Ya, itu udah naik 400 kali lipat ya, kurang lebih segitu. Wah ini naiknya udah tinggi banget untuk TRB dan akhirnya turun dihajar sekitar 60%-an minus dalam waktu beberapa jam saja. Ya, itu plot twist-nya. Jadi kayak 2024 ini sedikit menarik ya, karena ada beberapa narasi yang mungkin akan membawa aset kripto akan terbang jauh lebih tinggi lagi, yaitu adanya ETF, spot Bitcoin yang kemungkinan ya, itu akan diumumkan di 10 Januari ya. Dan balik lagi, ini deadline-nya aja dan bisa diundur atau bisa gagal atau direvisi. Jadi bukan berarti tanggal 10 nanti ketika ETF diumumkan langsung bullish gitu ya, enggak ya. Kita lihat dulu terkait dengan berita yang ada. Kalau memang di ACC langsung bisa berpotensi naik cukup tinggi dengan target mungkin ya, target nih itu di all time high sebelumnya di angka sekitar 63 ribuan ya. Gitu. Itu untuk harga Bitcoin-nya. Dengan asumsi saat ini per Bitcoin 45.000 US dollar. Jadi ya, mungkin naik sekitar berapa nih? 10-30% segitulah untuk Bitcoin. Dan tentu aja untuk altcoin menyesuaikan balik lagi ke sentimen-sentimennya. Tapi yang paling kencang mungkin kalau emang di ACC ya Bitcoin ya. Langsung aja kita ke technical analisanya sekaligus sentimen di toko news kiranya apa aja sih Mas Vicky gitu berita-beritanya. Nah, kita bisa lihat di sini ya ada beberapa campaign yang sedang berjalan yaitu adanya cashback pengguna Brimo ini terbatas ya sampai tanggal 4 kalau nggak salah ya Januari. Dan di sini teman-teman bisa dapat sekitar Rp40.000 ya cashback dan dapat saldo kripto senilai Rp25.000. Jadi dapat Rp65.000 ini sangat-sangat teman-teman bisa manfaatkan gitu kan dalam tanda kutip ya teman-teman bisa gunakan ini sebagai istilahnya percobaan awal lah ya untuk teman-teman coba Mas Vicky aku nggak tahu trading kripto mau coba-coba pakai uang gratis aja kurang lebih kayak gitu. Nah, ada beberapa artikel-artikel yang teman-teman bisa lihat di sini terkait dengan dampak potensial dari penolakan ETF. Misal, ya, 10 Januari nanti terjadi penolakan. Kalau terjadi penolakan, gimana Mas Vicky? Kalau aku sih paling berpotensi ya, ini potensi aja nih, turun di angka 35.000 US dollar. Ya, ini kalau ditolak loh. Dan dia berpotensi terus mengalami penurunan. Ya, tapi balik lagi penolakannya alasannya apa dulu? Kalau alasannya cuma revisi, ya mungkin turunnya nggak dalam-dalam banget. Ya, cuma kalau benar-benar ditolak, ya itu mungkin dia akan lanjut turun. Bahkan
sebelum narasi ETF ini dinaikkan atau diumumkan itu Bitcoin di harga $25.000. Jadi kalau memang bertolak dan tidak ada kabar baik lagi untuk ETF, ya mungkin akan balik ke harga sana ya. Tapi ini potensi aja loh, bukan berarti pasti akan bergerak ke sana. Nah, terus kemudian ada lagi beberapa berita-berita seperti MicroStrategy yang 5 hari lalu itu membeli 615 juta US dollar ya. Mereka membeli Bitcoin. Itu kalau dirupiahin berapa Mas Vicky? Itu sekitar 1 triliun ya. Kurang lebih loh. Terus kemudian kita ada juga beberapa berita yaitu Ordi ya kan. Ordi ini sangat-sangat bullish sebenarnya. Dia masih cukup mengalami kenaikan, bahkan Solana itu udah naik sampai $120.000 ya. Hampir menyentuh sedikit lagi ya, sebenarnya nggak sedikit-sedikit sih, kayak ya mungkin dikit lagi lah itu bisa sampai ke ATH-nya Solana ya di sebelum keruntuhan FTX gitu sih. Itu aja dari aku untuk sentimennya. Teman-teman bisa baca untuk toko newsnya di aplikasi atau di website. Teman-teman bebas buka apa aja dan pastikan teman-teman juga tetap stay update, bahkan ya teman-teman itu bisa manfaatkan yaitu Telegram untuk kripto ya. Ada juga channel di mana di sana kita juga memberikan terkait dengan sentimen-sentimen terbaru tiap harinya ya, seperti ada berita-berita terkait dengan sentimen luar negeri yang baru-baru booming, contoh kayak MicroStrategy yang mungkin kalau toko news bakal diupdate misal ya MicroStrategy dibeli di pagi ini gitu kan ya, toko news mungkin akan muncul sorenya. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam grup Telegram mungkin akan lebih cepat sehingga teman-teman langsung bisa nih melakukan aksi yang mungkin teman-teman butuhkan, entah penjualan, entah pembelian, cut loss dan sebagainya ya. Kita ke analisa yang berpotensi bullish di minggu depan tanggal 2 sampai 7 Januari 2024 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, last topic watches-nya di 18 sampai 24 Desember 2023 ada TIA ya, Celestia ini naik gila-gilaan ya. Sebenarnya dia udah naik sekitar 60%-an sebenarnya. Cuma ini kita ambil harga di 24 Desember karena minggu kemarin kita tidak ada sinyal ngobras. Teman bisa lihat di sini untuk ICP juga sama plus 16%, Solana 9% ya. Bahkan di sini entry-nya $68 kalau teman-teman masih hold sampai sekarang ya. Sekarang harga Solana di $110 kurang lebih ya. Itu udah lumayan lah, mungkin ada ya 100% lah, almost ya, hampir gitu. 80%, 90% untuk Solana. Kemudian ada Ordi ya, Ordi ini juga udah naik $100 lebih, berarti udah naik 100% lebih. Ada CTK ya, 15%-an. Cuma untuk CTK ini tidak terlalu naik signifikan dibanding dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian ada Weekly watches-nya di minggu kemarin itu ada Matic, ada Maverick, ada Aptos, ada Aksi, kemudian ada Sandbox ya. Di mana Maverick itu turun 11,16% ya. Kemudian ada Matic bullish, Aptos bullish, AES bullish, dan Sandbox bullish. Jadi untuk Aptos dan AES mungkin sekarang harganya lebih tinggi lagi ya untuk Aptos dan Aksi Infinity, tapi ya balik lagi ya kita istilahnya ambil price-nya di 24 Desember. Kalau teman masih hold ya beruntung lah gitu. Kemudian kita bahas ke top weekly watches-nya di minggu ini, yaitu ada Link, ada IMX, WU, FTM, dan Mana ya. Jadi untuk Link ini berpotensi bullish, sebenarnya cukup bullish untuk Link, IMX, WU, dan FTM. Untuk Mana mungkin tidak terlalu bullish tapi ada potensi ya. Kemudian kita juga melihat terkait dengan bad weekly watches-nya, yaitu ada GMT, ada AVAX, GRT, SEI, dan TRB ya. TRB ini sekarang harga $182, berpotensi melakukan pelanjutan penurunan. Untuk SEI dia udah naik 200% ya, bahkan mungkin 300%, 200% ya selama sebulan terakhir. Itu berpotensi untuk melalui penurunan atau koreksi istilahnya. Kemudian ada AVAX juga sama dan lain-lain. Tapi so far untuk SEI dan TRB ini dia berpotensi untuk turun lebih dalam lagi ya.
Kita langsung ke teknikal analisanya. Disclaimer ya, ini merupakan analisa pribadi ya, bukan ajakan untuk beli atau jual, karena keuntungan maupun kerugian itu ditanggung masing-masing ya. Kalau untung ya teman-teman ya beruntung gitu kan, kalau rugi ya nggak ada tanggung jawab juga gitu. Dalam artian ya untung sama rugi nggak ada yang tanggungan teman-teman. Teman-teman berhak untuk melakukan jual beli tergantung jempolnya teman-teman gitu. Mau jual sekarang boleh, beli sekarang juga bebas gitu. Oke, langsung aja kalau teknikalnya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk teknikalnya, channeling itu berpotensi untuk mengalami kelanjutan kenaikan. Kita bisa lihat di sini secara trennya ya, secara tren untuk time frame 4 jam ini cukup bullish ya, bahkan minim koreksi dalam artian dia sangat-sangat bullish dan trennya lagi naik-naiknya. Memang tidak terlalu tinggi untuk kenaikan channeling, tapi dia berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu di area ini dengan target 17,368 ya, dengan asumsi bahwa ETF juga di ACC loh ya teman-teman ya, atau ada kabar baik terkait dengan ETF sehingga altcoin juga ikut ke bawah ya. Kemudian ada lagi untuk EMX, di mana EMX ini juga sama seperti channeling, di mana kita bisa lihat di sini ya, secara trennya ini sangat-sangat bullish untuk EMX dan dia udah breakout untuk resistennya di area ini ya, 1, 2, 3, dan dia berpotensi untuk retest untuk supportnya di area ini dan ya dia berpotensi untuk naik. Secara RSI juga masih cukup bagus ya, belum overbought dalam artian jenuh pembelian, jadi dia ada space atau ruang untuk dia melakukan kenaikan lebih lanjut lagi. Kemudian ada Wu Network ya, Wu Network ini juga dia berpotensi untuk mengalami kenaikan. Dia udah tembus ya, resistennya. Tapi kalau kita tarik tren di sini, ini sedang retest lah ya, sedang retest resistennya di area ini. Jadi mumpung dia lagi retest, teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan entry ya di 0,4258. Ini potensinya lumayan bagus banget untuk Wu Network dengan asumsi potensial keuntungan sekitar 12,78%. Kemudian ada FTM. Ya, ada FTM ini berpotensi untuk melakukan koreksi phantom. Ini ada area supportnya ya teman-teman ya. Ini ada area resistennya. Jadi sekarang FTM itu sedang di area resisten. Kalau dia naik langsung ya dia langsung bisa ke 0,5494 ya. Kalau dia koreksi paling sampai ke 0,4798 terus dia berpotensi bullish lanjutan. Karena kita lihat secara trennya di sini ini sangat-sangat bullish untuk FTM ya. Kemudian ada mana? Nah, narasi gaming ini lagi cukup kenceng ya, di mana ya mana ini merupakan salah satu gaming metaverse, di mana dia juga ikut naik lah, bukan terkoreksi ya, ikut naik. Dan dia berpotensi untuk koreksi dulu ya di area supportnya, mungkin terdekatnya di 0,5328 atau 0,5270 ya di area ini. Dan untuk retestnya di area ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan ya pembelian spot ya dengan potensi sekitar 7,43%. Ini lumayan banget untuk mana ya. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi mengalami kenaikan di minggu ini. Dan ada juga koin-koin yang berpotensi bearish di minggu ini ya. Tapi bukan berarti pasti bearish, enggak ya teman-teman ya. Bisa aja dia naik gitu. Begitu saja sebaliknya yang ku analisa, yang dia naik mungkin berpotensi untuk melakukan penurunan. Tapi di sini aku kasih tahu ke teman-teman bahwa potensi bearish di sini adalah target penurunannya ya teman-teman. Jadi mau diabaikan juga boleh, mau teman-teman itu Mas Wiki aku mau cut loss, itu juga bebas aja ya. Oke, kita ke GMT. GMT ini juga dia kayak step to earn ya. Jadi kayak teman-teman olahraga dapat uang, istilahnya kalau begitu. Nah, GMT ini dia sudah di area resistennya sekarang ini, dan dia sedang mencoba untuk melakukan penurunan untuk ambil supportnya ya. Mungkin di area 0,3096 di area ini. Agak terlalu jauh, tapi dia berpotensi ke arah situ dengan potensi minus sekitar 15,22% untuk GMT. Kemudian ada lagi untuk AVAX ya. Ini ada siapa yang suka AVAX? Jadi AVAX ini dia berpotensi untuk melakukan penurunan karena ada indikasi nih, yaitu head and shoulder.
Kalau dia naik ke angka berapa Mas? Paling ke $45 terus dia turun ya. Jadi ini adalah head and shoulder, ini potensi aja belum confirm. Jadi ya belum ada tanda-tanda untuk melakukan lanjutan bearish ya. Tapi so far ini ada area bearish didukung juga dengan area bullish yang sangat kuat dan dia butuh yang namanya koreksi ya untuk advance. Kemudian ada lagi untuk GRT, di mana GRT ini juga sama udah mengalami kenaikan yang luar biasa tingginya. Ini adalah sektor AI ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa manfaatkan ini sebagai apa namanya istilahnya. Kalau teman-teman suka riding narasi AI dan sebagainya, ini mungkin juga oke sih. Gitu. Tapi kita bisa lihat di sini secara RSI, ini udah area jenuh pembelian sehingga space dia untuk naik itu agak kurang. Kemudian secara volume ini juga nge-peak tinggi banget di area ini ya. Dan dia berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu untuk melakukan retestnya, ya, retest trennya. Jadi so far kalau kita lihat di sini ini trennya harusnya bullish loh ya dalam jangka waktu lumayan panjang lah. Cuma ini kita ambil retest supportnya di $0,2 dulu. Ya. Kemudian ada lagi untuk SEI. Nah ini SEI wah gila-gila nih naiknya nih. Gitu. Nah untuk SEI ini dia di area RSI yang jenuh pembelian sehingga dia agak susah untuk naik nih untuk SEI dan dia berpotensi untuk melakukan koreksi ke area 0,6171 ya di area support ini. Tapi bisa aja dia langsung naik lagi gitu karena ini trennya sebenarnya SEI ini lagi gila banget sih ya. Secara volume juga nih nge-peak tinggi-tinggi banget dalam artian SEI ini salah satu token yang lagi diakumulasi, lagi ramai ditransaksikan seperti itu. Jadi agak hati-hati. Kemudian ada Telor ya. Nah Telor ini kode tickernya di Toko Crypto itu ada TRB ya. Ini berpotensi melakukan penurunan lebih lanjut ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini wah gila sih ini bisa dikatakan kayak rug pull lah ya gitu. Sebenarnya nggak rug pull juga, tapi lebih ke ada beberapa berita terkait dengan Telor ini ya, di mana developer juga ikut ngejual, Wells juga ikut ngejual, aksi likuidasi ya, sekitar $86 juta itu terhapus dari market dalam waktu setengah hari. Wah ini gila banget ya. Dan potensi minusnya itu sampai 18% ya di area ini. Jadi teman-teman yang sekiranya nyangkut di TRB, aduh ini agak ngeri ya gitu jujur. Udah terlalu dalam gini, teman-teman mungkin cari yang lainnya aja lah yang berpotensi untuk bullish gitu. Gitu aja. Itulah kelima koin yang berpotensi mengalami penurunan di minggu ini dan pastikan Tokonote selalu gunakan analisa pribadi sebagai acuan karena di sini aku sebatas ngasih insight aja. Jadi apa sih yang aku pantau di minggu ini gitu. Ini aja sih. Gitu. Nah, pastikan ya Tokonote selalu stay update, bisa join community-nya Toko Crypto di Telegram. Pastikan teman-teman itu bisa diskusi gitu kan terkait dengan berita-berita atau kita juga beberapa banyak campaign yang disediakan ya seperti mungkin Ask Me Anything di Twitter atau mungkin di Telegram ya kan diskusi atau mungkin live IG dan teman-teman akan mendapatkan banyak informasi lah yang teman-teman dapatkan di Toko Crypto dan pastikan be wise ya, bijak dalam melakukan transaksi. Jangan all in, kalau all in selalu pasang stop loss. Itu aja kalau dari aku. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Goodbye.